Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama meningkatkan keimanan, ubudiyah, keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita dan siapapun kita, pada hakikatnya kita ini adalah sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbekalan kita, perbekalan yang terbaik adalah perbekalan keimanan dan juga ketakwaan. Mari kita jadikan kajian tafsir kita pada kesempatan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka berupaya menggapai hidayah dan petunjuknya melalui mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat sucinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Innahu lakamirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum ajma'in. Qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin. Inna haula
shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun. Wa inna lajami'un hadirun. Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun. Wa kunuzin wa maqamin karim. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Fa'atba'uhum musyriqin. Qala Allah Ta'ala fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bagian dari kisah konfrontasi antara Musa dan penyihir Fir'aun. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam mempersilakan para tukang sihir untuk menunjukkan sihir mereka, ya, untuk menampilkan apa yang mereka miliki, maka tukang sihir tadi pun melemparkan tali-tali kecil, ya. Lalu kelihatannya berubah menjadi ular. Kelihatannya, Pak, saya kasih catatan, kelihatannya berubah menjadi ular. Namun pada hakikatnya tetaplah itu tali, ya. Tapi yang berubah itu adalah pandangan orang kepada tali tadi, ya. Zaman sekarang pun para tukang sulap, ya, bisa melakukan itu, ya. Ada kain batik itu, kemudian disulap sama pesulap, lalu bergerak dan menjadi seperti ular. Padahal itu tetaplah kain batik gitu. Itu bukan berubah menjadi ular. Nah, maka tukang sihir tadi paham dan mengerti apa yang mereka lakukan. Dan mereka tahu bahwa itu adalah trik, bahwa itu adalah sihir. Maka pada saat itu fa'alqa Musa asah, maka Musa pun melemparkan tongkatnya. Fa'idha hiya talqafu ma yafikun, maka tiba-tiba ular tadi menelan ma yafikun, kebohongan yang mereka buat. Jadi sihir yang mereka buat itu Allah namakan ma yafikun, adalah sebuah kebohongan. Memang bohong, Pak, ya. Mereka mengatakan bahwa ini sudah tali, sudah berubah menjadi ular. Sebenarnya tidak berubah. Ibaratnya kita melihatnya sesuatu itu, kalau kita lihat dengan mata telanjang, warnanya putih. Tapi kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, kacamata yang hitam, nanti kelihatannya hitam. Kalau kita pakai kacamata yang merah, nanti kelihatannya merah. Sihir itu seperti itu. Wastarhabuhum wajahu bisihrin azim. Dan para tukang sihir itu membuat orang ketakutan, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi setelah itu? Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Maka para tukang sihir tadi sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Itu adalah bentuk pengakuan terhadap kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ketika mereka sujud itu maknanya bukan sekedar sujud, tapi mereka mengakui, ya,
mengakui bahwa yang disampaikan Nabi Musa adalah sebuah kebenaran, dan mereka mengakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik. Jadi apa yang terjadi? Yang awalnya melawan kebenaran, tapi ketika menyaksikan bukti kebenaran yang otentik, mereka langsung berserah diri tanpa ragu. Ini pakai huruf fa dia, Pak. Fa itu kalau ada huruf atopnya huruf fa, artinya mereka tanpa menunda, tanpa berpikir panjang, ya, tanpa memikirkan akibat daripada keimanan mereka. Itu dia. Jadi kalau kita lihat pada zaman sekarang, banyak orang itu, Pak, sulit mengakui kebenaran hanyalah karena gengsi jabatan. Ya. Dia tahu yang disampaikan aktivis, ataupun yang disampaikan oleh dai, ataupun yang disampaikan oleh ulama adalah sudah jelas-jelas benar, tapi karena dia gengsi ataupun karena dia sombong, maka dia menolak, ataupun dia mikir-mikir dulu. Tapi kalau tukang sihir ini, tatkala mereka sudah lihat yang disampaikan oleh Nabi Musa itu, ya, berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan pengetahuan mereka bahwa itu bukan sihir, itu adalah sebuah mukjizat yang betul-betul tongkat itu, Pak, berubah menjadi ular besar. Ya, sebab Musa itu bukan tukang sihir, walaupun mereka mengatakannya sebagai tukang sihir, tapi dia bukan tukang sihir. Dia, karena tukang sihir itu konotasinya pembohong, pendusta. Sedangkan Nabi Musa itu seorang nabi. Sifat nabi itu ada berapa, Pak? Siddiq, amanah, tabligh, batanah. Dia adalah orang yang jujur. Jujur itu apa? Menyampaikan apa adanya. Kalau memang Nabi Musa melemparkan tongkat berubah menjadi ular, memang itulah adanya, bukan karena dia menyihir mata manusia untuk melihat itu menjadi ular. Maka pada saat itu, pada tukang sihir itu mengakui kebenaran tadi, ya, mengakui kekuasaan Allah, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pemberani. Pemberani itu, Pak, bukan harus berani bergulat, bukan harus berani duel, bukan harus berani berkelahi, tapi sebuah keberanian adalah orang yang berani mengatakan saya salah. Ya, ibu-ibu kalau bertengkar sama suaminya itu, ya, berani nggak bilang minta maaf? Biasanya yang minta maaf siapa? Suaminya. Kalau istrinya paling kesana dulu, kesini dulu, bilang ini dulu, bilang itu dulu. Nanti ujung-ujungnya si suaminya juga yang minta maaf. Ini tukang sihir Fir'aun berani mengatakan kami salah. Itu, Pak. Berani nggak ibu-ibu mengatakan saya salah? Berani, Pak, Bu, ya? Alhamdulillah. Ini namanya mencontoh meniru apa yang dilakukan oleh tukang sihir Fir'aun. Kami salah. Makanya Sayyidul Istighfar itu pun intinya adalah kami salah. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa? Abu ulaka binikmatika alayya. Apa artinya? Aku mengakui nikmat-nikmatmu yang kau curahkan kepadaku. Terus apa? Wa abu'u bidambi, dan aku mengakui dosaku. Yang paling berat, yang paling susah dalam hidup ini adalah mengakui sebuah kesalahan. Jadi kalau kita dinasihati orang, berani nggak kita mengatakan saya salah? Yang paling berani mengatakan salah adalah tentara, Pak. Ya kan? Dibilang apa?
siap salah, atau polisi siap apa? Siap salah Pak, gitu ya itu. Nah itu paling bagus itu, ya kan? Nah, tapi maunya datang dari dalam, ya, bukan karena sama atasan, ya. Tapi sama masyarakat pun, sama siapapun, kalau memang salah katakan salah. Ini kita belajar dari sini, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Dan mereka mengubah keyakinan mereka seketika, meskipun mereka tahu bahwa keputusan itu bisa membuat mereka dihabisi oleh Fir'aun. Ya, ketika mereka mengatakan mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya, kemudian mereka mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan tidak seperti yang diinginkan dan yang diharapkan Firaun. Yang diharapkan Firaun apa? Mereka menang. Ya. Mereka akan menjatuhkan Musa, tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, di zaman sekarang seseorang yang mungkin terjerat dunia gelap, korupsi, kebohongan, media manipulatif atau sistem, bisa saja menjadi pejuang kebenaran. Siapapun bisa berubah, Pak. Ini pelajarannya. Tadinya tukang sihir itu adalah orang yang paling memusuhi agama Musa, yang paling benci dengan agama Nabi Musa, tapi bisa berubah. Bisa berubah nggak Pak? Bisa. Makanya kita ini tidak boleh anggap enteng, tidak boleh kita memandang sebelah mata, ya, tidak boleh kita sombong sama orang yang kelihatannya mungkin dia pemabuk, mungkin dia penjudi, mungkin dia orangnya rumah tangganya hancur. Nggak boleh, ya. Kita nggak tahu, perjalanan masih panjang, ya. Boleh jadi nanti dia akan tobat di akhir hayatnya. Siapa sangka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang masa jahiliyahnya menanam putrinya hidup-hidup. Masa jahiliyahnya dia sudah menghunus pedangnya ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Allah berkehendak dia dapat hidayah. Ya, kenapa? Karena hatinya seperti hati tukang sihir Firaun. Siap salah. Siap menerima kebenaran, maka diberikan Allah hidayah. Jadinya Sayyidina Umar orang nomor 3 di dalam Islam ini. Nomor 1 Rasulullah, nomor 2 siapa? Sayyidina Abu Bakar, nomor 3 Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Boleh saja seseorang itu mantan koruptor. Boleh saja seseorang itu mantan pemabuk. Boleh saja seseorang itu mantan penjudi, boleh saja seseorang itu bahkan mantan pembunuh. Tapi kalau dia menyadari kesalahannya, berani mengatakan saya salah, maka bisa saja berubah, jamaah rahimakumullah. Sementara orang yang tadi kelihatannya alim, kelihatannya sok suci, ya, bisa saja di akhir hayatnya berubah seperti berubahnya Bal'am bin Ba'urah. Ya, seorang ahli ibadah yang kelihatannya taat, tapi berakhir dengan mati di tiang gantungan dalam keadaan su'ul khatimah. Fa'ulqiyas saharatu sajidin, maka mereka pun sujud. Sujud di sini adalah bukan hanya ritual fisik, tapi penyerahan akal dan jiwa kepada nilai-nilai ilahi. Jadi kalau udah sujud itu Pak, sujud, Bapak pun dan Ibu pun kalau sujud itu sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi diatur oleh hawa nafsu, tidak lagi diatur oleh syaitan, tidak lagi diatur oleh keinginan-keinginan kita. Artinya apa? Ketika kita sujud, ya, kita menyerahkan diri kita mutlak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak main-main Pak. Ketika kita sujud itu artinya kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya serahkan hidup saya serahkan mati saya serahkan ibadah saya serahkan yang mengatur hidup saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya sami'na wa ata'na. Dan ketika bapak dan ibu sampai kepada level itu, maka disitulah seseorang mencapai kemerdekaan hakiki dalam hidupnya. Selagi kita masih belum menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, maka kita sebenarnya adalah orang yang sedang ditawan. Kita ditawan oleh hawa nafsu, kita ditawan oleh syaitan, kita ditawan oleh kepentingan-kepentingan kita yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, nggak main-main Pak. Ketika kita meletakkan dahi kita, hidung kita, muka kita di tempat yang paling rendah, maka ketahuilah ketika kita rendah, disitulah kita akan mendapatkan segalanya. Kata orang apa? Tinggikan cita-citamu setinggi bintang. Di mana? Di langit. Rendahkan hatimu serendah apa? Serendah mutiara di dasar lautan. Kenapa lautan itu kaya? Semua ada di dalamnya. Ada mutiara, ada ikan, ada semua ada di dalamnya. Karena dia tawadhu. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ya, orang yang sujud itu hatinya lebih tenang, jiwanya lebih tenang. Ya. Maka ketika kita sulit mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi kita perjuangkan, maka caranya banyak-banyaklah sujud. Dan ketika sudah dapat apa yang kita cita-citakan, jangan lupa juga banyak-banyak sujud. Faulqiyas saharatu sajidin, maka faulqiyas saharatu sajidin, maka tukang sihir tadi pun tersungkur sujud. Artinya apa? Dia mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini Pak, tukang sihir ini udah doktor dalam bidang sihir. Mereka udah profesor di bidang sihir. Jadi mereka tahu mana sihir, mana bukan sihir. Itu. Dan mereka sudah menyimpulkan bahwa ini yang disampaikan Musa ini bukanlah sihir, tapi adalah pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat. Apa arti mukjizat? Ajaza yu'jizu ijazan, melemahkan. Melemahkan artinya tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa melawannya. Sedangkan kalau sihir, kalau dia punya sihir hebat, nanti sihir C lebih hebat lagi, sihirnya D lebih hebat lagi, sihirnya ini lebih hebat lagi. Di atas sihir ada lagi sihir yang lebih hebat atau yang bisa menyamainya. Tapi kalau sudah mukjizat, tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi ada yang nggak bisa ditandingi itu Pak. Pertama mukjizat, yang kedua karamat, yang ketiga maunah. Cuma ini sama-sama mukjizat, ini sama-sama kelebihan. Kalau mukjizat ada di tangan Nabi, kalau karamat ada di tangan para wali, kalau maunah ada di tangan orang awam. Itu ada orang Pak, orang awam, dia bukan ahli ibadah, bukan apa, tiba-tiba dikejar orang, dia lari, ya, tiba-tiba dia lari, lompat menyeberangi sungai yang luas sungai itu 6 meter, lompat dia terus sampai di seberang sana. Itu bisa saja terjadi kepada orang awam, terjadi kemukjizatan yang luar biasa kepada orang awam pun bisa gitu. Dan mungkin boleh jadi terjadi pada salah seorang di antara kita, bisa saja terjadi itu. Tapi itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, tapi terjadi semata-mata karena maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak dan Ibu pun pernah mengalaminya gitu ya. Terjadi kayaknya mukjizat katanya. Terjadi kecelakaan itu ya, seperti yang kemarin pesawat jatuh di mana? Yang selamat cuma 1 orang Pak, itu di mana?
India Pak ya, untuk hancur pesawatnya, semua orang yang di dalamnya mati, tiba-tiba ada satu orang hidup gitu. Itu kan maunah ya. Maunah kalau kepada orang yang beriman, kalau kepada orang kafir disebut dengan istidraj. Kita lanjutkan ayat qalu amanna bi rabbil alamin. Ya. Amanna bi rabbil alamin. Ya. Lihat Pak ini. Mereka ketika mau beriman itu beriman aja. Enggak perlu diskusi dulu sama Firaun. Ya, enggak perlu bagaimana Tuhan? Apakah diizinkan kami beriman? Kalau untuk beriman itu nggak perlu permisi, ya, nggak perlu minta izin. Kalau mau beriman, beriman aja, ya kan? Bebas manusia ini. Nah, itu yang dikatakan qalu amanna bi rabbil alamin. Maka mereka menyatakan keimanannya secara total. Ketika hati tersentuh kebenaran, iman tidak perlu lagi ditunda. Jamaah rahimakumullah. Banyak orang hari ini tahu mana yang benar dan salah, tapi seringkali menunda perubahan. Banyak Pak non-muslim itu, ya, oten kata orang. Banyak yang tahu kebenaran Islam. Apalagi kemarin datang Dr. Zakir Naik, ya. Ada orang yang bertanya tentang ketuhanan, ada orang bertanya tentang kebenaran. Ada seorang non-muslim itu bertanya, Pak, agama yang paling benar di muka bumi ini apa? Menurut Bapak apa agama yang paling benar, Pak? Ibu tahu nggak Bu agama paling benar di muka bumi ini? Hah? Ada orang non-muslim bertanya kepada seorang muslim, agama yang paling benar di muka bumi ini apa? Gak ada Pak, agama yang paling benar itu gak ada. Yang ada agama yang benar. Betul gak Pak ya? Kalau ada agama yang paling benar, berarti semua agama benar. Hati-hati loh. Cuma ini yang paling benar. Gak ada. Agama yang paling benar itu gak ada. Yang ada agama yang benar. Agama yang benar apa? Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam kekafiran, ulaika alaihim la'natullah, mereka mendapatkan laknat dari Allah. La yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan kepada mereka adab. Wala hum yunzarun, dan mereka tidak dipandang oleh Allah nanti pada hari kiamat. Jadi agama yang benar hanyalah agama Islam. Itu. Emang Allah turunkan berapa agama? Tidak, Allah hanya menurunkan satu agama yang benar, yaitu agama Islam. Maka di sini ya, mereka berkata amanna bi rabbil alamin. Mereka tidak diskusi kepada Firaun, mereka tidak minta izin kepada Firaun, tapi mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin. Banyak orang yang menunda mengikuti kebenaran. Di TV itu banyak Pak, ya. Sudah datang ke masjid, duduk di masjid, orang lagi sholat, duduk di masjid, ya kan? Ya kan? Namun ada lagi sudah ngutip ayat, inna rabbaka labil mirsad, gitu katanya, ya kan? Tapi nunda, wallahu alam ya, nunda atau gimana itu, ditunda. Kenapa? Apa
Apa risikonya? Takut kehilangan status sosial, khawatir dikucilkan, merasa belum siap. Lebih hebat tukang sihir Fir'aun. Mereka begitu lihat kebenaran, mereka siap. Amanna bi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Rabbul Alamin. Jika sudah jelas kebenarannya, jangan tunda lagi untuk berubah dan mendekat pada Allah. Siapa tahu nanti tiba-tiba datang ajal. Kira-kira mau jawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kamu udah tahu waktu itu, kamu udah tahu kebenarannya. Ya, sudah masuk di dalam hatimu, sudah masuk di dalam pikiranmu bahwa agama Islam ini agama yang benar. Lalu kenapa kau tidak beriman waktu itu? Ya Allah, aku takut kehilangan status sosial. Aku takut kehilangan pengikut. Aku takut kehilangan nggak bisa dapat warisan. Itu ada seorang perempuan itu yang diwawancarai Denny Sumargo. Sama satu lagi yang diwawancara itu Ustadz Felix Siau ya. Ketika dia berubah Pak, tadinya dia bintang film gitu, bintang film yang aneh-aneh itulah ya kan, tapi berubah Pak jadi pakai jilbab gitu ya. Berubah total ya. Ketika ditanya, Anda nggak takut waktu itu ya? Enggak katanya. Kehilangan berapa? Kehilangan 1 juta pengikut Pak. 1 juta pengikut di sosial media, dan dia tidak merasa keberatan dengan itu. Itu luar biasa, lebih hebat dari kita, lebih dahsyat dari kita. Pengorbanannya untuk masuk Islam itu kehilangan 1 juta follower. Subhanallah. Berarti yang selama ini followernya itu hanya ingin melihat keindahan tubuhnya, hanya ingin melihat seksinya, hanya ingin melihat filmnya. Tapi begitu dia sudah berubah masuk Islam dan meninggalkan semua itu, apa yang bisa dihapus sama dia, apa yang bisa dihilangkan sama dia. Kan ada juga Pak yang nggak bisa dihapus sendiri gitu, harus orang lain yang menghapus. Tapi itulah resiko dan itulah tanggung jawab daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika jujur dan terbuka akan menuntun pada keimanan. Masya Allah. Kalau kita jujur dengan hati kita, kalau kita jujur dengan diri kita, ketika melihat sebuah argumen, sebuah dalil, sebuah bukti, maka insya Allah itu akan membimbing kita kepada hidayah, kepada kebenaran, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Ada 2 kelompok yang sesat. Yang pertama, ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang sudah lihat kebenaran, yang sudah tahu kebenaran tapi ditunda-tunda ataupun berpaling daripadanya. Yang kedua, waladhdallin, orang yang tidak mau belajar. Ya. Al-Quran bisa diakses di mana-mana. Ya, sudah tersedia Quran. Kalau tidak bisa Arab terjemahan, ya, tapi malah sibuk mencari-cari kesalahan Islam, sibuk mendengarkan Islam dari orang-orang yang benci kepada Islam, tidak objektif. Kadang-kadang gelarnya doktor, kadang-kadang S2, kadang-kadang S3. Dalam penulisan karya ilmiah dia objektif. Dalam kajian-kajian kajian-kajian dia saintifik. Tapi ketika giliran tauhid dan beragama, otaknya ditaruh di dengkulnya. Itu banyak Pak yang seperti itu. Amanna bi Rabbil Alamin. Kami beriman kepada Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa mereka meninggalkan kepercayaan lokal. Ini pindah Pak. Tadinya Tuhan mereka Tuhan lokal. Kenapa dibilang Tuhan lokal? Ya Fir'aun itu kan Tuhan, tapi Tuhannya buat orang Mesir saja. Kemudian Tuhannya buat zaman mereka saja. Artinya dia Tuhan apa namanya? Tuhan-Tuhanan Pak. Ya, kalau dia Tuhan berarti orang-orang sebelumnya menyembah siapa? Bukan menyembah dia. Ini sama juga ini orang yang menuhankan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau Nabi Isa itu Tuhan, berarti Nabi Ibrahim Tuhannya siapa? Nabi Yakub
Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, siapa Tuhannya, Pak? Nah, itu kan nggak masuk akal, bikin pusing kita, bikin repot kita. Nah, begitu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, berpindah kepada keyakinan yaitu Allah sebagai satu-satunya Tuhan seluruh ciptaan. Ya, masih wallahi makhluk. Selain daripada Allah adalah makhluk. Ya, yang ada cuma dua, Khalik dan makhluk. Kalau dia Khalik, dia bukan makhluk. Kalau dia makhluk, dia bukan Khalik. Kalau dia Tuhan, berarti dia bukan hamba. Kalau dia hamba, dia berarti bukan Tuhan. Kalau dia diciptakan, berarti dia bukan menciptakan. Kalau dia menciptakan, berarti dia bukan diciptakan. Begitu saja, nggak usah repot-repot. Nah, jemaah rahimakumullah, maka iman itu bukan fanatisme lokal, tapi harus menuju Tuhan yang esa, yang mengatur semua aspek alam dan manusia. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi di sini ada yang menarik. Rabbi Musa wa Harun. Tuhan kami itu adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau ketuhanan itu harus ada sanadnya, Pak. Beragama itu harus pakai sanad, bukan intuisi, bukan filsafi, bukan falsafat. Falsafat, saya mikir, saya bersemedi, saya bertapa, saya ini, lalu saya menemukan, itu bahaya, Pak. Jangan-jangan yang datang kepadamu itu setan. Ya, tapi harus ada sanadnya. Ya. Harus ada sandarannya, harus ada nyambungnya. Dan Nabi Musa dan Harun nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Musa dan Nabi Harun adalah orang yang diutus oleh Allah. Ya, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waj'al Haruna, dan jadikanlah Harun itu ya Allah sebagai nabi juga, kata Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah memilih Nabi Musa alaihissalam untuk diangkat menjadi rasul. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Fir'aun. Nah, kemudian mari kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihra fala sawfa ta'lamun. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu beriman kepadanya sebelum minta izin kepada aku? Ini Fir'aunnya marah, panik setelah para penyihir menyatakan iman kepada Allah. Dia alih-alih membantah Nabi Musa, ya, alih-alih dia berdebat dengan Nabi Musa, dia udah nggak berdebat lagi dengan Nabi Musa karena dia anggap tiada guna, ya. Karena kebenaran Nabi Musa itu sudah seperti matahari di siang hari, Pak. Nabi Musa itu udah nggak terbendung, kan salah sendiri. Kenapa? Bikin pertunjukan yang disaksikan oleh seluruh orang Mesir di tanah lapang. Harapannya dia menang, tapi ternyata dia KO, kalah total. Maka dia marah ketika tukang sihirnya tadi berubah 180 derajat. Yang tadinya pendukungnya, penyokongnya berubah menjadi penyokong dan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Maka dia bilang apa? Amantum lahu qabla an adzana lakum. Apakah kamu beriman kepadanya sebelum kami izinkan? Masalah keyakinan itu, masalah keimanan itu adalah hak setiap orang. Setiap orang berhak menentukan keyakinannya. Maka kita pun tidak boleh, Pak, maksa orang supaya masuk Islam. Maka Allah yang bilang itu, apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau memaksa orang sehingga mereka mau beriman? Tidak boleh.
Kalau ditanya, kira-kira Allah tahu nggak kalau manusia di muka bumi ini akan berbeda-beda keyakinannya, akan berbeda-beda agamanya? Jawabannya apa? Tahu. Ya. Kalau memang sudah tahu, dan Allah tidak menghendaki, ya, Allah tidak menghendaki manusia ini bersatu semua. Ya. Ada yang muslim, ada yang kafir itu. Dan Allah maunya begitu. Nah, kalau sudah begitu, kita yang harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri dengan apa? Menyesuaikan diri dengan toleransi. Maka kita harus toleransi dengan orang yang beda akidah dengan kita. Ya, beda agama dengan kita. Ya, beda keyakinan dengan kita. Bahkan Al-Qur'an sudah mengajarkan kita apa? Lakum dinukum waliyadin. Ya. Orang bilang Islam itu tidak toleransi. Ada orang yang bilang Islam itu agama kekerasan. Ya, yang bilang ini ada non-muslim. Ada dialog saya lihat di sebuah channel itu. Dia bilang apa? Saya ini mengetahui bahwa Islam itu adalah agama kekerasan. Bahwa Islam itu memaksa agama lain untuk mengikuti agamanya. Akhirnya dibilang oleh Ustadz ini, kalau andai kata Islam itu agama kekerasan, kayaknya ibu tidak bisa hidup di negeri ini. Tapi apa yang kita lihat hari ini, bahwa orang-orang yang tidak seakidah dengan kita, tidak seiman dengan kita, hidup dengan bebas. Bahkan mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Ya. Ada yang jadi menteri, ya, ada yang jadi kepala bagian, ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi jaksa, ada yang jadi hakim. Tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena agama kita ini adalah agama yang toleransi. Yang enggak toleransi ini Fir'aun, Pak. Dia mempertanyakan akidah orang. Amantum bi rabbil, amantum lahu qabla an adana lakum. Kalau kamu mau beriman, harus konsultasi dulu sama saya. Emang kamu siapa, Fir'aun? Ya, itu. Nah, amantum lahu qabla an adana lakum. Nah, kemudian apa yang dia bilang? Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra falasawfa ta'lamun. Akhirnya dia apa? Memutar balikkan fakta. Dia bilang apa? Ini kalian sekongkol sama Musa. Sekarang saya baru sadar, kata Fir'aun. Ternyata Musa itu adalah apa? Ia adalah mentornya kalian. Ya. Bahwa Musa itu adalah guru sihir yang menyamar selama ini sebagai nabi, katanya. Sebenarnya dia adalah, kata Musa apa? Kata Fir'aun, sebenarnya dia adalah tukang sihir juga. Itu, coba itu Pak, dia kerjaan itu. Innahu lakabiru. Kabiru itu artinya master daripada sihir itu. Kalian ini murid-muridnya, kata dia. Nah, itu. Dan menuduh para penyihir itu telah bersekongkol. Dan tidak cukup itu. Fala sawfa ta'lamun. Mereka mengancam kejam. Hukumannya apa? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain. Akan memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang serta penyaliban. Masya Allah. Nanti kalian akan kubunuh secara pelan-pelan, katanya. Aku tidak penggal lehermu dengan seketika engkau mati pada saat itu, tapi tidak. Aku akan potong dulu tangan kananmu, setelah itu kupotong tangan kirimu, setelah itu kupotong kakimu, setelah itu engkau kusalib di tiang gantungan, kemudian kubunuh dengan pelan-pelan, kata Firaun. Ancaman, Pak. Dia ingin supaya ini menjadi pelajaran, supaya ini menjadi catatan bagi siapa saja yang berani melawan dan menentang. Ini sebuah tirani, ini sebuah kezaliman, ya. Sebab menurut Fir'aun apa? Orang ini akan membahayakan kekuasaannya, akan menggulingkan dia dan akan menjatuhkan dia. Ya.
wala usallibannakum ajmain. Jadi ini adalah teror. Jadi mereka diteror oleh Fir'aun. Itulah akibatnya ketika kebenaran itu sudah mengganggu kekuasaan. Fir'aun takut kehilangan wibawa kekuasaan. Ia melihat keimanan para penyihir sebagai ancaman politik, bukan sebagai kebenaran spiritual. Ya, begitu Bapak dan Ibu rahimakumullah. Nah, luar biasa. Kemudian apa? Apa jawabannya? Masya Allah. Kalau iman itu sudah mantap, apa? Qalu la dhair. Kata mereka. Mereka berkata, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Firaun. Serah aja. Inna ila rabbina munqalibun. Kita semua, termasuk Anda, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun Anda, siapapun Anda, ya apapun pangkatmu, sebesar apapun kekayaanmu, kami dan kau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Pak baru masuk Islam, baru dapat hidayah, tapi keimanannya, ya, kesolehannya, pengorbanannya dan perjuangannya melebihi orang yang sudah Islam sejak lahirnya. La dhaira inna ila rabbina munqalibun. Tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Bahkan kita semua ini sedang OTW kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Keteguhan dalam kebenaran, mereka teguh sekali, ya, dalam kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ila rabbina munqalibun. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Kata para tukang sihir tadi, sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami. Kesalahan kami banyak Firaun. Selama ini kami berbohong, selama ini kami melakukan praktek sihir, selama ini kami menipu orang, selama ini orang memuji-muji kami, tapi kami ingin menebus dosa kami. Inilah kesempatan bagi kami untuk menebus semua kesalahan kami. Di dalam ayat yang lain apa kata mereka? Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Wahai Firaun, putuskanlah apa yang kau putuskan. Ya. Hukumlah kami sesuai apa yang kau inginkan. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya kau akan menghukum kami di atas dunia. Seberat-berat hukuman dunia itu adalah kematian. Tapi setelah itu di akhirat nanti, di akhirat nanti engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Makanya inilah orang katanya, dia menjadi orang yang mati syahid. Dia adalah orang yang masuk Islam paling-paling baru sehari dua hari, kemudian mati, belum pernah sholat Pak. Ini orang belum pernah sholat, belum pernah bayar zakat, belum pernah naik haji, tapi dijamin Allah masuk surga. Kata Nabi SAW, tukang sihir Fir'aun adalah sayyidus syuhada, pemimpin orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya mereka. Mereka menjadi wali Allah. Mereka menjadi para kekasih Allah. Mereka menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Berbalik 180 derajat. Kenapa? Karena kejujuran, Pak. Jujur mereka. Kuncinya adalah jujur. Ya. Jujur mereka dari hati mereka. Artinya ketika ada kebenaran itu, mereka tidak mau menunda. Mereka tidak perlu lagi konsultasi, dan mereka mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihis salam. Maka mereka menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh, Pak. Ini diceritakan ini bukan sebagai hiburan, ya, tapi ini adalah teguran kepada kita. Berapa banyak kadang-kadang kita dihadapkan kepada sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran, kita lihat yang kita lakukan ini salah, tapi kita masih terus melanjutkan.
Kita tahu yang kita lakukan ini keliru, tapi kita juga suka membela diri atau mencari-cari alasan. Ya, tapi tukang sihir Fir'aun, ketika mereka sudah salah, mereka berani mengatakan siap salah. Ya, siap untuk dihukum, siap untuk menerima kenyataan. Maka Allah pun memuliakan mereka. Mudah-mudahan memang itulah tujuan kita membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, supaya kita bisa mencontoh dan meneladani bahwa sejarah itu akan terulang kembali, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Itu saja dulu untuk kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Semoga menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.